Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Golib Satrioko akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya yang berjudul Hadis tentang Al-Quran sebagai dasar pendidikan. Langsung saja untuk menjelaskannya. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan dalam Islam. Yang pertama, tinjauan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam secara epistemologi mendasar dirinya pada paradigma tertentu. Dalam hal ini adalah Islam sebagai rujukan utama. Secara tradisional, kata Islam berimplikasi pada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber inilah yang menjadi sumber epistemik dalam konstruksi pendidikan Islam. Tulisan ini telah memetakan sumber Al-Quran dan hadis sebagai sumber otentik bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Tulisan ini menggunakan analisis teks mengingat ayat dan hadis yang dijadikan justifikasi dalam menetapkan eksistensinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan Islam dan Barat. Jika sistem pendidikan Barat mendasarkan dirinya hanya pada kerangka rasionalitas, maka sistem pendidikan Islam mendasar dirinya pada Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, pendidikan Islam merupakan sarana terpenting untuk membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Dengan melalui pendidikan akan membawa kehidupan seseorang menjadi suatu pribadi yang mampu berdiri sendiri dan berinteraksi dalam kehidupan bersama dengan orang lain secara konstruktif. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan waktu yang panjang. Bahkan telah dilontarkan suatu konsep yang membenarkan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup atau way of life. Yang B, dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia dalam rangka mengatur hidup dan kehidupannya. Kehadirannya sebagai petunjuk tidak dijadikannya sebagai salah satu alternatif bagi manusia, tapi menempatkannya sebagai motivator agar manusia dapat berpacu secara positif dalam kehidupannya. Oleh karena itu, wajarlah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dari segala sektor kehidupan. Dengan demikian, ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang banyak hal yang melengkapi sektor kehidupan manusia, baik yang bersifat global maupun yang sudah terperinci, di mana keduanya memerlukan penerimaan imani, di samping memerlukan pendekatan akli sebagai upaya untuk memfungsikan segala hal yang mengantar manusia kepada tujuan hidup yang lebih baik, termasuk usaha peningkatan pendidikannya. Ayat-ayat tentang konsep dasar pendidikan Islam tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat-ayat di atas memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan Al-Quran adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta syarat dengan kegiatan membaca, meneliti, mempelajari, dan observasi yang biasa dikenal dengan istilah tadabbur. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan harus senantiasa mengacu pada pemahaman konsep dasar bahwa manusia mesti meyakini dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Dan melalui proses keyakinan dan ikhtiar, maka manusia akan mendapatkan pola pendidikan yang jelas. Sementara dalam ayat-ayat lain memberikan penegasan keterlibatan Tuhan dalam proses
pencaharian, pengetahuan sehingga manusia menjadi terdidik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 29 yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jelas bahwa Islam mengaku faktor keturunan, bakat, dan pembawaan, dan serta faktor lingkungan atau pengalaman dan pendidikan mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Oleh karena itu, salah satu dasar yang mesti diperpegangi adalah memberikan kesetaraan pendidikan bagi anak. Salah satu hadis yang menggambarkan demikian sebagai berikut, yang artinya dari Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, saya telah diberi suatu pemberian oleh ayah saya, tetapi ibu saya Amroh bin Rawahah tidak merestuinya, sehingga pemberian itu dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayah saya menghadap kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya saya telah memberi saya yang mana dari Amrah bin Rawahah sebagai suatu pemberian. Lalu ia, Amroh, menyuruh saya untuk mempersaksikan pemberian saya tersebut ke hadapan Anda, Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, apakah kamu memberi semua anakmu seperti apa yang kamu lakukan kepada anakmu yang lain? Lalu ayah saya menjawab, tidak. Beliau bersabda, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu. Hadis di atas mengandung informasi tentang pentingnya prinsip kesetaraan dalam pendidikan anak yang ditegakkan, karena hal itu merupakan ajaran yang asasi dalam Islam. Demikian pula memberikan petunjuk dalam keadilan dalam Islam adalah bersifat universal yang mencakup segala dimensi sosial manusia, terutama di lingkungan keluarga itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.